7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetya Kurniaraman, NPM 191100070, kelas 5B BK. Saya akan mempresentasikan dengan judul meningkatkan minat motivasi belajar. Menurut Studi 2001-76, minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhannya sendiri. Minat belajar merupakan suatu rasa suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal, aktivitas tanpa ada yang menyeluruh. Minat dasarnya adalah penerima akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu hal di luar dirinya. Selanjutnya ada strategi dalam mengembangkan motivasi belajar. Yang pertama, tingkatkan kualitas guru. Guru menjadi pionir dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Yang kedua, pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru harus pandai dan memelihara metode pelajarannya. Bahkan merasa audias dengan metode yang diterapkan. Yang ketiga itu ada manfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif agar siswa untuk belajar dengan media yang demikian dengan belajar yang bisa ditingkatkan. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, jadikan siswa seperti yang aktif dan kreatif. Pada dasarnya, yang masih muda sebaiknya diisi dengan melakukan kegiatan yang aktif dan kreatif seperti menulis, berpetualang, mendesain, menciptakan sesuatu, mencari sesuatu, dan menyelesaikan suatu masalah. Jangankan jadikan siswa peserta menjadi pasif di kelas, karena dapat menurunkan minat dan mengurangi rasa ingin tahuannya. Yang kedua, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang aman, tidak mendekat dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar. Sesuai dengan minatnya akan menumbuhkan motivasi belajar. Apabila siswa belajar menghargai dengan menghormati mereka yang tidak hanya akademis mereka saja, bahkan mereka terus mengikuti proses belajarnya. Selanjutnya ada hargai kesuksesan dan keteladanan siswa. Dari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan promana rendah yang ditunjukkan siswa, sehingga diharapkan siswa yang berpartisipasi tersebut bisa menjadi contoh atau teladan bagi siswa lain. Yang selanjutnya, berikan petunjuk dan arahan kepada para siswa agar sukses dalam kegiatan pembelajaran. Sampaikan pada mereka yang perlu dilakukan, buatlah mereka yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Yang terakhir itu ada pemberian penghargaan atau reward. Metode ini sangat bagus, tapi cara hati-hati karena berpotensi menciptakan kompetensi yang kurang sehat. Namun demikian, penggunaan metode ini dapat melahirkan motivasi internal. Upaya dalam meningkatkan minat belajar. Menurut Sukarin 1980 juga menjelaskan tentang usaha-usaha guru dalam membangkitkan minat belajar siswa dengan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bahasa yang lancar, dapat berkomunikasi dengan baik. Yang selanjutnya, dapat memilih metode yang lancar. Yang ketiga, dapat mengaktifkan siswa kurang ikut serta dalam pembelajaran. Yang terakhir, dapat membuat selingan ketika siswa mulai merasa bosan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menggunakan metode pelajaran yang tepat dan beragam. Misalnya diskusi kelompok, sesi tanya jawab, dan sebagainya. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif.
Contohnya dengan memberikan jumlah pertanyaan berorientasi bisa menjawab pertanyaan baik benar atau salah, akan mendapatkan reward yang menguntungkannya. Yang ketiga, manfaatkan media seoptimal mungkin. Contohnya adalah dengan menyampaikan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keempat, menciptakan kompetensi. Contohnya itu seperti motivasi belajar siswa melalui kompetensi dengan membuat cerdas cermat di dalam kelas. Yang terakhir dengan faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Faktor internal siswa, aspek fisiologis kondisi umum, jasmani atau tonis tenaga otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya. Dan ada aspek psikologis, banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Yang selanjutnya faktor eksternal siswa. Yang pertama itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mengaruhi semangat belajar seorang siswa. Yang kedua, lingkungan non-sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga, atau alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan. Faktor ini dapat turut menentukan tingkat keberhasilan belajar. Terima kasih atas mempersentikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.